Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Utama dan paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam proses pembelajaran matematika kita pada hari ini. Dan tak lupa pula sholat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah Ananda Ustazah, selamat pagi Ananda Ustazah, ikhwan, akhwat kelas 8. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, Ustazah doakan selalu mudah-mudahan Ananda Ustazah semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu semangat dalam proses pembelajaran dan semangat dalam mengumpulkan tugas, utamanya dalam pembelajaran matematika hari ini. Baiklah anak-anak Ustazah, hari ini adalah pertemuan ke-9 kita dalam mata pelajaran matematika. Ustazah harapkan antum tetap semangat dalam belajar hari ini dan tetap mengumpulkan tugas tepat waktu. Baik, hari ini kita masih membahas bab mengenai koordinat kartesius, di mana hari ini yang akan kita bahas yaitu menentukan posisi titik awal 0,0 terhadap titik tertentu A, B. Baiklah anak-anak Ustazah, sebelum kita mulai, marilah kita buka pembelajaran kita hari ini dengan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar kita mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah anak Ustazah, kita lanjut ke insan Abdurrabvelius. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya, manusia yang baik itu yaitu manusia yang memiliki karakter Rab, yaitu Rabbani, amanah, dan beradab. Dan gambar selanjutnya yaitu mengenai target lulusan, yaitu target lulusan Abdurrab Islamic School yang akan kita capai pada proses pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak Ustazah, kita lanjut ke aspek diniyah yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai hablum minallah wa hablum minannas, dimana kita ingatlah istilah hablum minallah dan hablum minannas, dimana konsep ini merupakan konsep yang serupa dengan konsep kartesius, dimana kita harus menjaga hubungan kita dengan Allah sebagai pencipta kita yang dapat dideskripsikan dengan garis vertikal, yaitu sumbu Y dalam koordinat kartesius, dan kita pun harus menjaga hubungan kita antar sesama manusia yang dideskripsikan dengan garis horizontal, yaitu sumbu X. Baik anak Ustazah, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu Ananda Ustazah nantinya dapat menentukan posisi titik atau letak titik pada koordinat kartesius, dan Ananda Ustazah dapat menentukan posisi titik asal 0,0 terhadap posisi titik tertentu A, B. Baik Ananda Ustazah, kita masuk saja ke materi kita hari ini, yaitu menentukan posisi titik awal. Titik awal itu ada 0,0 terhadap posisi titik tertentu A, B, di mana A, B ini ada nilainya Ananda bisa 1,2, 3,4 dan lain-lainnya. Nah, coba Ananda Ustazah semua perhatikan modulnya halaman 20. Di modulnya itu ada gambar denah perkemahan. Nah, seperti sebelumnya kita sudah belajar cara menentukan titik pada koordinat kartesius. Yang Ustazah mau yang pertama kita lihat pos utama. Nah, kita lihat pos utama ini berada di tengah-tengah, di titik pusat. Nah, kalau di titik pusat atau pos utamanya berarti nilainya adalah 0,0. Paham ya? Nah, coba kita lihat perumahan. Posisi perumahan kita lihat. Ini perumahannya Ananda. Kita yang pertama kita lihat itu terhadap sumbu X atau sumbu Y. Sumbu X ya, kita lihat terhadap sumbu X. Perumahan terhadap sumbu X terletak di angka 6, sedangkan di sumbu Y terletak di angka 5. Jadi titik perumahan ini yaitu 6,5. Nah, selanjutnya kita lihat kolam.
Nah, kita lihat kolam Ananda. Yang pertama kita lihat yaitu terhadap sumbu X. Ini sumbu X ya yang mendatar, terletak di negatif 3. Kemudian di sumbu Y yang tegak ini dia juga negatif 3. Berarti titiknya negatif 3, negatif 3. Ingat ya, yang dilihat itu yang mendatar dulu atau yang X, setelah itu baru yang tegak yaitu Y. Nah, coba kita lihat tenda 1. Nah, ini tenda 1 ya Ananda. Kita lihat letaknya terhadap sumbu X berada di angka 2, berarti 2, terhadap sumbu Y, sumbu tegak. Di mana letaknya Ananda? Di titik 0, berarti 2,0. Begitu juga di tenda 4, kita perhatikan tenda 4 ini Ananda. Kita lihat terhadap sumbu X. Di mana letaknya Ananda? Di titik 0. Sedangkan di garis tegak atau vertikal ini di Y-nya dia terletak di negatif 2, berarti 0, negatif 2. Ingat ya, X dulu, X-nya 0, baru negatif 2. Nah, yang terakhir contohnya hutan. Kita lihat hutan. Ini hutan ya Ananda. Kita lihat yang terlebih dulu terhadap sumbu X. Dia terletak di negatif 8. Kemudian terhadap sumbu Y yang tegak, dia terletak di 5, berarti negatif 8,5. Sampai sini paham ya Ananda? Baik, kita lanjut. Nah, ini materi kita masuk yang pertama, yaitu kita menentukan posisi titik terhadap titik awal 0,0. Nah, di sini titik awal kita ada di 0,0, yaitu pos utama. Nah, kita lihat yang pertama, posisi pos utama terhadap pasar. Nah, kita lihat ini pos utama, ini pasar. Nah, kuncinya, cara kita mengetahuinya yaitu kita lihat pasar. Kuncinya yaitu terhadap pasar, berarti dari pasar ke pos utama. Berarti kita lihat ini pasar ke pos utama. Jangan terbalik ya, kita lihat terhadapnya, berarti pasar ke pos utama. Nah, dari pasar ke pos utama, seperti biasa yang kita tentukan pertama itu adalah koordinat X. Nah, ini pasar ke pos utama, kita lihat berapa langkah dia ke pos utama Ananda. Jadi dia bergerak ke arah kiri atau kanan? Kiri. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Berarti bergerak secara horizontal 4 satuan ke sebelah kiri. Oke, kita lihat yang terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y tegak ke atas atau ke bawah ya Ananda. Kita lihat ya terhadap sumbu Y ini berapa langkah dia ke pos utama. 1, 2, 3. Berarti 3 satuan ke sebelah bawah. Sampai situ paham ya Ananda? Untuk contoh kedua, posisi pasar terhadap pos utama. Jadi yang kita lihat yang terhadapnya ya, pos utama ke pasar. Kita lihat pos utama ke pasar. Kita lihat seperti biasa, kita lihat sumbu X-nya dulu. Dia mengarah ke kiri atau ke kanan. Kita lihat ya dari sini, berarti 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan, benar sekali. Nah, kita lihat lagi pos utama ke pasar. Berarti kita lihat Y-nya. 1, 2, 3. Berarti 3 ke atas. Sampai situ paham ya Anda? Jawabannya seperti ini saja. Sampai situ paham ya? Baik, kita lanjut. Nah, ini yang paling penting, posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Nah, ini yang paling penting Ananda, titik tertentu A, B. Ini materi kita hari ini. A, B-nya bisa berupa 1,2, 3,4 dan lain-lain. Nah, sama seperti tadi Ustazah contohkan, pasar terhadap kolam. Berarti yang kita perhatikan pertama apa Ananda? Kolam terhadapnya ya. Berarti kita lihat dari kolam ke pasar. Ingat ya, jangan terbalik. Kita lihat mana kolam. Nah, ini kolam, ini pasar. Yang kita kerjakan pertama, sumbu mendatar atau tegak dulu Ananda? Mendatar. Kita hitung ya, mendatarnya berarti ke arah kanan. Nah, ini ya, ke arah kanan. Berapa langkah dia Ananda dari kolam ke pasar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Ini posisi pasarnya berarti ada 7 langkah, berarti
7 ke sebelah kanan. Nah, kita perhatikan lagi kolam ke pasar. Berarti kita perhatikan sumbu tegaknya. Berarti ke arah atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 langkah. Ini pasarnya. Berarti dari kolam ya pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 ya Nanda Ustazah, 6 satuan ke atas. Ustazah salah buat ya. Ini 6 satuan ke atas. Paham ya? Ini Ustazah salah buat, ini 6. Baik, Ustazah contohkan lagi yang kedua. Pemakaman terhadap hutan. Berarti yang kita lihat pertama itu adalah hutan. Berarti hutan ke pemakaman. Jangan terbalik ya. Kita lihat hutan, ini hutan. Sedangkan pemakaman mana Ananda? Ini pemakaman. Maaf, ini perumahan ya Ananda. Tulisannya kecil sekali. Ini pemakaman. Nah, kita lihat. Pertama kita lihat sumbu yang mendatarnya. Berarti kita hitung secara mendatar ke pemakaman di sini ya. Berarti sampai sini kita hitung. Oke, 1, 2, 3. Berarti bergerak 3 satuan ke arah kanan. Nah, coba kita lihat lagi sumbu tegaknya. Dia pasti mengarah ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 satuan ke arah bawah. 7 satuan ke bawah. Nah, paham ya anak-anak Ustazah? Kita cuma melihat, intinya yang kita lihat itu misalnya pasar terhadap kolam. Berarti yang pertama kita lihat kolam, lalu kita lihat pasar. Nah, yang kita lihat pertama itu sumbu mendatarnya kita hitung, lalu sumbu tegaknya. Kalau pemakaman terhadap hutan, yang kita lihat pertama itu hutan, baru pemakaman. Kita hitung sumbu mendatarnya, lalu sumbu tegaknya. Jawabannya seperti ini aja. Paham ya Ananda? Nah, kalau tidak paham, boleh nanti tanyakan ke Ustazah melalui Japri. Oke? Baiklah Ananda Ustazah rasa cukup sekian materi kita hari ini. Kita tutup materi kita hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke Nana Ustazah, nanti silakan japri Ustazah jika ada yang tidak paham. Ustazah tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.